Halo semua, pernah nggak kalian merasa kalau diri kalian itu lebih tenang setelah berkunjung serta menghabiskan waktu di ruang terbuka hijau atau yang biasa kita tahu sebagai taman kota? Nah, ternyata pengalaman tersebut bisa dijelaskan melalui penjelasan ilmiah loh. Di tengah pesatnya urbanisasi, kota berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemukiman. Nah, namun perkembangan ini juga memunculkan berbagai masalah lingkungan seperti berkurangnya ruang terbuka hijau, kemacetan lalu lintas, dan juga polusi udara. Ruang terbuka hijau atau RTH sendiri memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan loh. Selain membantu menyerap polusi udara dan menurunkan suhu udara agar lebih sejuk lagi, ruang terbuka hijau juga menjadi tempat masyarakat untuk beristirahat dari sibuknya kota dan memulihkan kondisi psikologis sejenak. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan bahwa setidaknya setiap kota harus memiliki minimal 30% ruang terbuka hijau yang layak. Namun sayangnya, kondisi di lapangan masih jauh dari target tersebut. Urbanisasi, alih fungsi lahan, tingginya harga tanah, serta keterbatasan anggaran membuat penyediaan ruang terbuka hijau belum merata. Akibatnya, muncul ketimpangan kualitas maupun kemudahan akses terhadap ruang terbuka hijau di berbagai wilayah perkotaan. Dalam wawancara ini, kami melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa untuk mengetahui pengalaman mereka dalam mengakses ruang terbuka hijau. Selamat pagi sebenarnya kakak, kita dari mahasiswa psikologi UNJ semester 4 di sini untuk wawancara kalian saya. Intinya boleh perkenalan dulu deh, nama, umur, sama asalnya dari Kenapa ya kak? Nama aku Nela Betina. Sebenarnya asal aku dari Palembang sih. Umur aku 19 tahun. Oke, sama berada di sini kalian tuh masih suka kepikiran nggak sama tugas atau kerjaan kalian? Misal ada tugas karena kamu masih pikiran kalian yang kalian mau kalian itu kayak walaupun kepikiran tugas tapi kayak bebannya tuh jadi ringan apa gitu? Tentunya lebih ringan sih kak. Yang awalnya kita emang masih pikiran ya kalau ada tugas. Tapi karena di sini juga ruang terbuka hijau kan, melihat yang hijau dari aku sendiri mungkin karena tempatnya luas, terus banyak transaksi juga ada sedikit, jadi aksesnya mudah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau di sekitar tempat tinggal mereka masih belum mampu untuk memenuhi kenyamanan yang sama seperti di tempat lingkupan. Oleh karena itu, mereka rela menempuh perjalanan sebanyak 20 menit bahkan sampai 1 jam untuk menikmati lingkungan yang lebih hijau dan lebih nyaman seperti tempat ekopark. Sayangnya, untuk mencapai ruang terbuka hijau tersebut, masyarakat perkotaan seringkali harus menempuh perjalanan dengan kemacetan lalu lintas yang cukup panjang. Polusi udara di ibu kota Jakarta kian memburuk. Rata-rata kualitas udara menurut data IQR termasuk ke dalam zona merah atau tidak sehat.
Pemirsa, banyak pagi yang dilalui oleh warga Jakarta dengan menghirup udara paling tidak sehat. Sejumlah faktor memburuknya kualitas udara di Jakarta berasal dari emisi kendaraan dan pembangunan PLTU. Kemacetan bukan hanya menyebabkan perjalanan menjadi lebih lama, tetapi juga dapat meningkatkan stres, rasa frustasi, bahkan perilaku agresif saat berkendara. Selain itu, kendaraan yang berhenti dan berjalan secara berulang menghasilkan emisi yang lebih tinggi daripada kendaraan yang berjalan secara stabil, sehingga dapat memperburuk kualitas udara. Polutan seperti PM2.5 dapat masuk ke dalam tubuh dan memengaruhi sistem saraf. Dalam jangka panjang, paparan polusi udara ini dapat meningkatkan risiko gangguan konsentrasi, kecemasan, hingga depresi. Kondisi tersebut kemudian memunculkan fenomena nature deficit, yaitu semakin berkurangnya interaksi manusia dengan lingkungan alami. Aktivitas masyarakat yang didominasi oleh kendaraan, gedung, dan ruang tertutup dapat membuat kesempatan untuk menikmati alam menjadi semakin sedikit. Padahal, hasil wawancara menunjukkan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau mampu membantu mengurangi stres dan juga memperbaiki suasana hati. Jadi berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketimpangan ruang terbuka hijau ini, kemudian kemacetan, lalu lintas, polusi udara, dan juga nature deficit merupakan satu rangkaian masalah yang saling berkaitan gitu. Kemudian urbanisasi mendorong perkembangan dan pertumbuhan kendaraan bermotor sehingga memicu terjadinya kemacetan dan polusi udara. Di sisi lain, ruang terbuka hijau yang berkualitas itu sangat minim dan belum tersebar secara merata. Akibatnya, masyarakat sulit memperoleh ruang untuk membantu memulihkan kondisi psikologis mereka gitu. Maka karena itu, pembangunan kota sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan infrastruktur saja, tapi juga lebih memperhatikan pemerataan ruang terbuka hijau, kemudian pengembangan transportasi publik yang lebih baik, serta pengendalian polusi udara. Dengan begitu, kota tidak hanya menjadi tempat untuk beraktivitas saja, tapi juga menjadi lingkungan yang mampu mendukung kesehatan mental dan juga kesejahteraan masyarakatnya. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah menyaksikan video kami sampai akhir. Semoga pemaparan tadi dapat menambah wawasan kita semua, menambah pemahaman kita tentang pentingnya ruang terbuka hijau dalam menciptakan kota yang tidak hanya indah, tapi juga sehat serta berkelanjutan.